selamat berjumpa kembali di podcast Bapak Kesmara. Alhamdulillah, ini siaran khusus dari Yogyakarta. Kami sedang mengadakan semacam workshop penguatan kompetensi SDM dalam penyusunan strategi internalisasi dan implementasi core value berakhlak dalam pelatihan di bidang kesehatan. Ini cukup menarik, Pak, karena memang di Lasar terutama akhir-akhir ini sejak tanggal 27 Juli kita mencanangkan atau pemerintah telah mencanangkan tentang core value berakhlak. Kira-kira bagaimana kaitannya dengan pelatihan di bidang kesehatan? Oke, baik, terima kasih Pak Asep. Ya, sesuai dengan judulnya kan penguatan. Berarti kan sudah ada, Pak. Jadi sebenarnya ada dasar gitu ya, tinggal dikuatkan gitu ya, Pak. Oke. Jadi core values itu yang disebut di sini itu bukan sesuatu yang baru. Nah, sekarang yang kita bahas bagaimana menguatkan itu. Ya. Nah, makanya saya mulai tadi dengan memaknainya seperti apa, bukan sekedar definisi. Kalau definisi itu Google sudah selesai. Ya, menerjemahkannya. Anak-anak kita sudah dituntut untuk tahu definisi, kalimat afirmasi, kata kunci, dan panduan perilaku. Itu gimana? Itu silakan saja hafal. Hafal misalkan ya. Tapi kalau tidak ada implementasi apa maknanya? Iya. Yang kita perlukan adalah makna. Oke. Nah, jadi fokusnya sih ke pemaknaan sendiri secara individu. Apalagi ini juga sebetulnya kan core values AS-nya itu kan apa namanya komunal kan. Padahal menurut saya ini kan individual values. Ya. Kalau individual values ini kuat, jadi secara keseluruhan ini membuat seperti tiang-tiang yang ini ya individu akan menjadi menggaungkan bangunan kan gitu ya. Betul. Makanya kan tadi mulainya dari makna nilai sendiri bagi individu. Dari situ kan saya berharap teman-teman semua menyadari, oh iya ya, ternyata sudah di sini semua mestinya beres ini. Tujuan bernegara sudah dalam berakhlak beres. Mestinya. Saya kira kita kan tadi sudah bahas begitu dalam. Mestinya, tapi kenapa? What's wrong? Gitu ya. Kenapa tidak beres-beres nih? Misalnya satu contoh, dan tadi yang mengemukakan kompeten. Kalau kompeten, knowledge, skills beres dari urusan kesehatan mesti udah beres. Tapi kenapa masih ada yang tangan-tangan? Ternyata di attitude itu dimensi ini. Dan pertanyaan berikutnya bagaimana sebetulnya kan manusia ini bisa diterapkan dalam keseharian kan? Jadi pertanyaan teman-teman, how to implement it? Karena ini menyangkut nilai dan nilai itu dalam manusia, kita harus tahu siapa sih kita. Betul. Sebagai makhluk Tuhan. Makanya tadi kita ada membahas tentang psikologi dari tempat masalah psikologi, bagaimana plus minusnya, kira-kira nilai ini di mana? Kenapa? Pertanyaan mendasar tadi dari Bu As itu bagus sekali. Pertanyaannya tentang apa? Pertanyaan ini sebetulnya. Pertanyaan intinya dari Bu As yang Bapak jawab sehingga teman-teman kelihatan happy di dalam pelatihan ini. Intinya begini, kok Pak kita sebenarnya udah pada tahun ini, tapi kok kita bisa seperti ini? Nah, karena sifat manusia seperti ini. Menurut mazhab ini seperti tadi kita bahas. Macamnya apa aja pertama? Yang pertama psikoanalisis. Ya. Psikoanalisis itu manusia sebagai homo volens. Bukan homo sapien. Itu mazhab homo sapien. Bukan. Jadi homo volens sebagai makhluk yang berkeinginan. Kita adalah makhluk yang tak pernah terpuaskan. Itu mazhab dari mana itu, Pak? Itu psikoanalisis Sigmund Freud. Oh iya. Sigmund Freud ya. Dia orang yang pertama memikirkan jiwa manusia. Nah, tapi kan dibantah sama aliran yang berikutnya. Sebetulnya kalau ingin lihat manusia, lihat aja perilakunya. Dimulai itu yang behaviorisme, kan? Saya tadi bicara tentang Watson bagaimana bereksperimen dengan Albert kecil itu, dan seterusnya panjang lebar. Sebentar, sebelum lanjut. Jadi ada Ahmad Zain ada 4. Ya, yang kita bahas. Yang pertama apa tadi, Pak? Psikoanalisis. Yang kedua adalah behaviorism. Ketiga cognitivism. Yang keempat humanism. Itu 4 mazhab ya dibahas tadi di dalam yang untuk bekal ini teman-teman workshop ini ya. Bekal ini. Bisa dijelaskan yang paling utama atau dari 4 mazhab itu gimana? Sebetulnya kalau bisa psikologi kan banyak. Tapi kenapa 4 saya pikir? Menurut saya 4 ini sintesis untuk semuanya yang merefleksikan. Misalnya ya, yang tadi psikoanalisis itu sebagai homo volens, kita adalah makhluk yang tak pernah terpuaskan, punya satu, ingin dua, dan seterusnya. Saya dulu waktu kuliah itu atau SMA tahunya homo sapien, homo sosial.
Mazhab iya, ini iya. dibahas dengan apa? Homo mechanicus tadi. Iya, iya. Makhluk yang elastis yang bisa dibentuk, robot ya. Iya, iya. Kenapa? Jadi kata mazhab ini, lihat manusia lihat aja perilakunya, gitu. Betul nggak? Iya, iya. Nah makanya Dari 4 mazhab ini Pak utamanya tentang kaitan dengan berakhlak Pak. sebentar yang selesai dulu nih. Oh, Tapi iya, ini iya. juga dibahas kok sama mazhab yang berikutnya. Bukan perilakunya yang penting, justru apa yang mendorong perilaku itu. Ini bilang mazhab ini, Ini ya. ini Homo sapien malu punya pikiran, bisa memilah mana yang bagus, mana yang enggak. Nih ke sini nih kan. Iya, iya. Tapi bukan itu aja, manusia itu bukan hanya punya pikiran tapi juga punya perasaan. Bagaimana? Seperti lagu aja ya. Bukan hanya pikiran tapi perasaan juga. Itu dia. Tadi kita lagu juga yang dibahas. Oh, lagu ada juga Pak. Ada. Makanya lagu-lagu itu muncul dari itu juga Pak sebetulnya. Iya. Udah ada Pak. Nah, jadi di sini. Nah, kita mensintesa itu semua. Kembali bagaimana membumikan nilai ini yang sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Nah, bahas kenapa sih kok kita udah tahu itu? Ya, kenapa ya? Nah itu tadi. Misalnya di bahasa pertama, ego, superego. Tidak sumber segala sumber keinginan atau bahasa kitanya hawa nafsu. Kan ada ada libido, ada thanatos. Oke. Ini yang libido dan thanatos. Thanatos libido itu constructive design. Ya bukan seks aja, ya bukan yang reproduksi aja. Saya ingatnya libido dan libido aja Pak libido. Ya, libido itu apa? Mencari kesenangan, Mencari kesenangan. pleasure, mencintai, menyayangi, bahkan memuja. Maksudnya Libido. Iya. Kan? Nah kebalikannya kan thanatos. Thanatos itu destructive design. Orang nyubit pasti kita nyubit lagi. Ya, orang jadi melawan lagi gitu ya saya. karena kan cenderungnya seperti itu, destruktif ya. Nah itu sifatnya pokoknya pertama. Nulis pokoknya. Nah makanya ada saingannya namanya ego. Ego itu bersifat kenyataan. Misalnya nih di kantor, Ilmunya udah lumayan juga ya Bu Agustin ya. Teman-teman kami didampingi juga oleh staff yang paling kompeten ya, ada Mas Dodi nih ya dengan Bu Agustin. Pak, ini waktu yang terbatas nih Pak masalahnya Pak. Saya kasihan itu kameramennya kelamaan juga nih Pak. Nah inti dari pertemuan ini kira-kira harapannya supaya WI ini di bidang kesehatan khususnya tentang berakhlak itu gimana? Iya. Kesehatan itu bagian dari jiwa manusia dan sehat itu kan jiwa raga kan. Iya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Benar. Jadi kesehatannya. Nasionalisme. Bagian daripada loyal. Bapak sampai mendalam ya begitu ya. Nah, jadi ini jangan hanya sampai di permukaan, saya harapkan teman-teman itu ya. Jadi bohong aja kalau ngomong aja. Tapi Pak, berarti Bapak harus sering nih podcast dengan Bapak ke Semarang nanti ya. Insyaallah. Kita podcast langsung begini, nanti Bapak kita undang lagi dah. Ya. Jadi harapan terakhir dari Bapak dengan penguatan saya berakhlak di pelatihan bidang kesehatan. Satu kata. Change. Berubah. Ya. Berubah ya? Perubahan ya. Itu mirip apa tuh? Film apa tuh? Berubah katanya begitu ya. Tapi perubahan itu tidak sekedar berubah. Ya, bukan an overnight work, bukan kerjaan semalam Pak. Nanti juga dibahas. SKS sistem kerja semalam tuh bukan. Karena yang pertama nih ya, kan tadi ada terlet kita bahas ya. Pertama bagaimana kita unfreeze. Kan kebiasaan yang lama itu kan harus diubah nih. Iya. Harus dicair. Masa lalu udah sekarang kita hadapi masa depan begitu ya. Oke. Terus perkenalkan dengan nilai ini. Change. Bagaimana membentuk kebiasaan ini? Nah setelah ini bagaimana di-refresh lagi diubah jadi kebiasaan baru, that's a change. Mudah untuk diucapkan. Enough to say. It's easy to say, but Easy to say. Easier than not. Easier said than done. Agak gitu. Change ada change Pak. ORG gitu Pak ya. Ada gitu Pak. Ada di Change or die gitu. Tadi Iya. Pak siapa yang bilang change or die? Oh itu Pak ini Pak Sulkan. Pak Sulkan. Adaptif itu change or die. Jadi kalau Anda mau berubah atau mau mati gitu ya.
Makanya kalau saya tadi di akhir mengutip ayat suci itu, Iya. karena di semua agama kan sama Pak. Yang terakhir tadi saya boleh kan? Betul, iya. Tadi di Taurat. Di surat apa Pak? Di Taurat dulu. Oh, Taurat dulu. Kitab Taurat dulu. Kitab ya. Taurat. Kita kan dalam Islam itu mengenal beberapa kitab suci ya. Iya. Di antaranya Zabur, Taurat, Al-Quran, ya, Injil, ya. Yang kita masih pada umumnya masalah itu di kitab Taurat itu yang tadi saya katakan, kutiup seruling mengapa engkau tidak bernyanyi? Kutiup seruling, Mengapa engkau tidak bernyanyi? kenapa engkau tidak menyanyi? Kutabu genderang mengapa engkau tidak Kutamu giliran, Mengapa engkau tidak menari? kenapa kamu tidak menari? Kau besarkan aku dengan mulutmu. Kau besarkan Aku dengan aku dengan mulutmu. Tapi kau kecilkan aku dengan perbuatan. Itu gajah dan semut Pak. Yang tadi ajarkan Pak. Itu tentang Iya, Taurat ya. Kalau di Sang Buddha, ya, the teaching of Buddha, uttering pleasant words without practicing, like pure flowers without practice. Iya. Ngomongin yang bagus-bagus, ngomongin yang hebat-hebat saja, Iya, tanpa iya. dilaksanakan bagaikan bunga indah yang kawan. Bu, dari barakan bunga indah Yang yang tahu nih. Yang dakwah ini Tahu nih, wah cukup. pas ya. Iya betul. Jadi bunganya bukan yang berhias itu yang di Kemenkes itu kalau dilembahin ada bunga kertas itu nggak akan menang. Berhias tuh Pak. Iya. Makanya kalau kata orang itu bagaikan dharma yang nggak bercahaya, ngomong aja. Iya. Di Alkitab kata orang apa namanya Nasrani, Yakobus 2 ayat 14, oke, iman tanpa perbuatan mati. Apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oh iman without perbuatan akan mati. Nah sekarang katakan Ustaz. Iya silakan. Nah, surat Syok ayat 12. Iya. Gimana? Silakan Pak. Bapak langsungkan aja lah. Supaya yang ngomongin Bapak bukan kitab suci gitu Pak. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu La tak ayyuhalladzina amanu Iya. lima taqulu ma la tafalun bukan talak. Iya. Orang yang beriman, mengapa kau mengatakan sesuatu yang Ya, kau kamu sendiri sendiri tidak mengerjakannya. Yang lebih ngeri kan yang ketiganya, Iya. kabur makta. Kabur makta. Intallah Iya, antakulu. antak rumah data. Besar murka Allah. Maka kau mengatakan sesuatu yang kau sendiri kerjakan. Allah akan benci, akan marah kepada orang-orang yang suara. Kita beda suara. Nah, Beda suara. beda suara nih, hati-hati nih. Ngomongin yang bagus. Bagus-bagus, tetapi kalau kita tidak melaksanakan semua agama betul. wah ini Allah akan murka. Tetapi insya Allah kita selalu belajar ya Pak ya. Bukan juga takut dengan itu. Kan kita prinsip belajar ya. Betul ilmah jalan hati. Kan begitu. Dari sejak lahir sampai masuk dari sampai baik. Terima kasih Pak Maliki. Saya kenalnya Pak Maliki. Nama lengkapnya nanti ada di YouTube ya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kami dengan workshop penguatan kompetensi ini kaitannya dengan berakhlak bermanfaat sekali dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian peserta podcast Bapak ke Semarang. Demikian siaran tunda saja ya dari Yogyakarta. Sampai jumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Disiarkan langsung dari Simpang 5 Jalan Pahlawan nomor 1 Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.